السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-muhtadin amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Haji Amris Pulungan dan keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-asatidz wal ustadzat, para guru yang mulia, bil khusus ahlullah wa khassatuh, para penghafal Al-Qur'an, orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diistiqomahkan oleh Allah, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, dan insyaallah mengajarkannya kembali. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, saudara-saudariku, para perindu Allah, pecinta Rasulullah, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Esok lusa sampai dengan kita wafat lebih baik mulai hari ini. Dan insya Allah senantiasa kita semua dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sangat indah dibacakan riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah dari mana kita merasakan getaran itu. Apakah karena mendengar ceritanya, riwayatnya, atau karena mendengar suara orang yang melantunkannya, atau mungkin suara hadrohnya. Terserah dari mana saja. Yang penting bahwa hari ini, di hati ini kita benar-benar bahagia karena kita sedang menyebut-nyebut seorang manusia yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesama manusia memberikan pujian, mungkin ada sebab-sebabnya. Kalau sesama kita menyanjung-nyanjung, itu pun mungkin hanya karena bagian luar yang diketahuinya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh yang menciptakannya. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan diri baginda Rasulullah, memuji-muji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah karena akhlaknya yang luar biasa. Tapi begitu rendah hatinya beliau, tidak menyombongkan siapa beliau, dari suku mana. Ketika ditanya tentang siapa beliau, beliau katakan, aku adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Ini selain para penghafal Quran yang hadir sih, insya Allah wajah-wajahnya akrab dengan Quran semua ini. Sehari 3 juz habis ya. Juz apa itu? Insya Allah Quran di luar kepala semua sudah. Kalau di atas kepala berat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Pak Haji Amris, kalau saya sih hafalnya yang saya mau sampaikan doang. Insya Allah yang lain ini kalau saya salah tolong dikoreksi. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan Allah datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, mengajak keluarganya, sudah sampai di sana disuruh pulang lagi. Nabiullah Ibrahim pulang kembali ke Palestina. Kemudian apa yang terjadi? Keluarganya ditinggalkan. Cerita berikutnya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah, tempat yang gersang, yang tandus, yang tadinya nggak ada apa-apa. Subhanallah, diberkahi oleh Allah. Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, ya Allah, utuslah seorang utusan dari kalangan mereka di tengah-tengah mereka. Jarak hidup antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 4.000-an tahun. Tapi subhanallah, 4.000-an tahun itu doa Nabi Ibrahim dijabah oleh Allah dengan Allah mengutus seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, aku adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. 4.000-an tahun Allah ijabah berikutnya apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini mengingatkan kepada kita semua ikhwatal iman, jangan pernah bosan dalam berdoa. Hari ini kita baik karena pernah yang diminta oleh kakek nenek kita dahulu. Hari ini insya Allah keadaan kita menikmati hidup dalam hidayah Allah boleh jadi karena doa-doa dari ayah ibu kita yang tiada hentinya. Dan hari ini kita berdoa, insya Allah walaupun kita tidak menyaksikan dengan kasat mata kita, doa-doa kita tetap akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah janjikan ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya ku perkenankan permintaan kalian. Saya teringat dengan cerita seorang anak remaja yang dia hanya tinggal ayahnya, dan ayahnya ini sudah sakit-sakitan, tidak mampu lagi bekerja. Terpaksalah anak yang belum cukup umur itu akhirnya bekerja, mencari nafkah. Setiap kali ia mencari nafkah, ia mendapatkan hasil dari kerjanya. Apa yang ia lakukan? Tidak untuk foya-foya, tidak untuk sia-sia. Ia serahkan hasil kerjanya, ia taruh di kasur tempat tidur ayahnya yang sudah tidak mampu lagi bangkit dari tempat tidurnya. Tapi diam-diam ayahnya mendoakan, Allahumma rzuq ibni al-Quran waj'alhu min ahli. Allahumma rzuq ibni al-Quran waj'alhu min ahli. Baik, waktu terus berjalan. Si anak ini terus bekerja, menjadi remaja, kemudian terus dia bekerja sampai suatu hari ketemu dengan seorang syekh, dan syekh ini mengatakan, anak muda, apa yang kau lakukan? Ya, aku bekerja mencari nafkah. Bolehlah kau sisihkan sehari saja waktumu untukku, kata syekh tadi. Mengapa? Karena syekh tadi ingin berbagi ilmu dengan anak muda tadi. Baik, singkat cerita dituruti apa yang dimaui oleh syekh. Anak muda ini menyisihkan waktunya belajar, bekerja, belajar, bekerja, belajar, bekerja, belajar, bekerja, sampai saatnya ia duduk dalam sebuah sidang munaqasyah, yaitu mempertahankan disertasi doktornya, dan semua penguji mengatakan nilainya mumtaz, nilainya istimewa. Semua orang, bahkan para penguji, berdiri karena kehebatan ilmu anak muda tadi. Tapi anak muda itu malah duduk terdiam, berlinanglah air matanya. Orang-orang bertanya, anak muda, tidakkah kau bahagia dengan apa yang kau capai hari ini? Anak muda itu mengatakan, wahai tuan-tuan, saat ini aku sedang teringat dengan doa-doa ayahku. 20 tahun lebih beliau selalu mendoakan yang aku dengar, Allahumma rzuq ibni al-Quran waj'alhu min ahli.
Ya Allah, jadikan anakku min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan anakku min ahlil Quran. Jadikan anakku min ahlil Quran. 20 tahun lebih ayahku mendoakan aku. Alhamdulillah biidznillah, dengan izin Allah, hari ini aku mendapatkan doa-doa dari ayahku itu. Artinya, jangan pernah bosan dalam berdoa. Dan yakinlah doa-doa kita itu akan berlaku, akan berjalan. Kalau tidak hari ini, esok. Kalau tidak lusa, kalau tidak bulan depan, masih ada tahun depan. Kalau tidak di dunia ini, masih ada hari akhirat, insya Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah seorang ibu kirim SMS pada saya, Ustadz, saya ini sudah lama rumah tangga, tapi sampai hari ini saya belum bahagia lahir dan batin. Belum bahagia lahir dan batin. Anaknya 5. Itu nggak bahagia jadi 5. Gimana kalau bahagia? Sekarang kata beliau, saya sudah berpisah dengan suami saya. Saya jawab, Bunda, jodoh di tangan Allah. Mudah-mudahan suami Bunda kembali lagi sudah siap menjadi imam, siap menjadi qawwam. Kalaulah tidak, insya Allah Allah kirim laki-laki lain yang insya Allah menjadi imam, menjadi qawwam untuk Bunda. Ternyata SMS saya dibalas lagi. Itu dia masalahnya Ustadz. Sampai hari ini saya sudah tidak lagi percaya kepada laki-laki. Padahal tidak semua hafal. Lah kalau ayat Quran aja hafal, apalagi cuma sekedar lagu-lagu. Allah. Baik, saya kira sudah cukup SMS-nya. Dia lanjutkan lagi. Ini pertanyaan menggelitik. Ustadz, bolehkah kalau saya menikah dengan jin? Ya, saya tidak sedang mengarang cerita, tapi ini fakta. Saya balik tanya, Bu, mau nikah dengan jin di mana tempatnya, gimana caranya? Oh, gampang. Tinggal saya berangkat ke Gunung Salak. Saya siapkan mahar mas kawin, lalu saya berikan kepada seorang ustadz di tempat itu, nanti saya dinikahkan melalui ustadz itu. Langsung saya jawab, itu yang enak ustadznya. Tadi dia tinggal bilang, Bu, jin lagi datang nih. Ibu yang bahaya, saya bilang. Lalu saya balik tanya, dari mana ibu sampai punya pikiran mau menikah dengan jin? Yang namanya manusia menikah dengan manusia, itu pun harus beda jenis, tidak boleh sejenis. Gak boleh laki-laki gagah jelita. Ini perempuan kok cantik tapi perkasa. Pak Amris, mungkin kalau Pak Amris ke Hong Kong udah ngelihat sesuatu yang biasa. Saya bertahun-tahun bolak-balik Hong Kong menyambangi kawan-kawan kita di sana. Hadaniyallahu wa iyyakum, semoga Allah lindungi kita semua. Begitu banyak tenaga kerja Indonesia di Hong Kong dan mereka adalah para wanita. 150.000 lebih, di Makau 650-an, 6.500 lebih, mereka wanita, dan akhirnya karena banyaknya wanita pada demen sama wanita. Terakhir yang saya dengar ada seorang wanita lompat dari jalan layang karena diputuskan oleh teman wanitanya. Matikah? Tidak. Akhirnya terkapar di rumah sakit, hidup enggak, mati juga enggak. La yamutu wa la yahya. Hidup enggak, mati enggak. Ngeri sekali, dan ini sudah banyak. Maka kita menentang kalau di Indonesia ini kemudian dilegalkan. Dan MUI sudah berbicara bahwa yang namanya pernikahan sejenis tidak boleh. Pernikahan itu harus beda jenis. Tapi jenisnya ya jenis tadi, manusia dengan manusia. Dari mana ibu dapat informasi mau menikah dengan jin? Beliau katakan, oh karena saya sering baca majalah misteri. Baik, kesimpulan saya cukup. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita baca, itulah akan mempengaruhi hati, akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi perbuatan kita.
Benarlah kalau hidup kita ini kembali kepada Al-Quran, hidup kita ini kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kalian tidak akan pernah sesat, kalian akan bahagia. Kata Rasulullah SAW, in tamassaktum bihima, jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau hari ini kita duduk bersama, menceritakan kembali, membincangkan, kita bersama menyebut-nyebut, karena sesungguhnya benar di hati ini kecintaan kita ingin pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar hadir dalam diri kita. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia secara biologi sama dengan kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang membedakan adalah beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengajarkan untuk manusia. Kita tidur butuh istirahat, Rasulullah pun istirahat, Rasulullah juga tidur. Cuma bedanya kita dengan Rasul, kalau Rasul tidurnya sebentar, kalau kita sebentar-sebentar tidur. Nggak boleh dapat senderan dikit, apalagi kipas anginnya agak kenceng sedikit ya, Masya Allah. Tapi kalau di sini ada yang tidur, tidak apa-apa, sedang menikmati karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diganggu, mungkin dia sedang menikmati zikirnya, cuma nggak pengen tahu orang lain lihat, jadi takut ria gitu. Diam-diam dia berzikir kepada Allah, diam-diam ia mengingat Allah. Rasulullah SAW secara biologis juga makan, beliau butuh energi, beliau makan, tapi makannya Rasul sedikit. Bedanya kita, sedikit-sedikit makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeluarga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bertetangga. Tapi semua dijamin kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa mengambil ketauladanan Nabi adalah liman kana yarjullah, yang orientasinya Allah. Sebagian bilang manusia, Rasul kan manusia. Manusia juga bisa berbuat salah kalau pikiran kita sampai di situ. Bahkan kalau cuma sampai di situ dalam tanda petik mungkin masih biasa. Adhanillahu wa yakum, yang hari ini sedang dipertontonkan di dunia ini adalah orang yang nggak kenal Rasul kok menghina-hina Rasul. Orang yang tidak hidup sezaman dengan Rasul, apa kepentingan mereka sampai mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan gimana perasaan kita sebagai umatnya? Kalau ayah kita dihina pasti kita marah. Kalau orang yang berbuat baik kepada kita pasti kita marah. Bagaimana dengan orang yang selalu mengharapkan kita semua selamat dunia akhirat? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Rasul ingin benar, kita ini benar-benar beriman. Kalau beliau dihina, yang tidak marah ketika Rasulullah dihina, jangan-jangan memang dia tidak cinta kepada Rasulullah. Jangan-jangan ia tidak mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ekspresi dari kemarahan itu gimana? Kita marah kalau ada ayat Al-Quran dihina. Ada orang yang mengangkat mushaf Al-Quran kemudian dibakar. Ada orang yang mengangkat mushaf Al-Quran kemudian diinjak. Tapi seringkali kita memang secara fisik tidak menghinakan, tetapi secara batin sesungguhnya kita sedang menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak menjadikan itu sebagai dustur dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak berusaha untuk menjalankannya, menghidupkannya. Ini maaf, saya lagi marah atau apa ini ya? Saya bukan siapa-siapa dan belum menjadi orang yang mampu menghidupkan sunnah Rasul, tapi ada kerinduan dan kecintaan itu. Mulailah dari apa yang kita bisa. Ikhwatal iman,
Ini sebagai oleh-oleh, saya ketika berhaji dihadiahkan sebuah buku kecil oleh kawan saya, judulnya Akthar min alfi sunnah fil yawm wal laylah. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Ada apa dengan buku itu? Kan Allah sudah katakan. Tolong nanti disebutkan dalam surat apa, ayat berapa. Ustaz Doni lah senyum-senyum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat 31. Ya. Ekspresi, tadi saya katakan ekspresi cinta. Qul, katakan wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, jika semua yang di dapur Volker ini mencintai Allah, yuhibbukum fattabi'uni, kata Allah, fattabi'uni wahai Rasulullah, katakan kepada mereka, ittabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah. Apa yang akan didapat bagi orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Ekspresi itu harus, cinta itu harus diekspresikan dengan apa? Apakah sekarang kita kalau bilang cinta kepada Nabi, Nabi dihina, kita angkat pedang di sini. Kita mau keliling Jakarta, siapa yang mau peduli sama kita? Kita mau teriak-teriak saja, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Tapi nggak sholat. Aku cinta Nabi, dipanggil dengan panggilan azan, dia nggak peduli. Apakah benar cinta yang demikian? Insya Allah wajah-wajah yang hadir sih kalau dengar adzan gak ada yang stres ya. Kadang-kadang ada dengar adzan stres, ya adzan lagi. Perasaan baru tadi sholat. Orang yang stres dengar adzan tuh biasanya orang yang sering sholat di awal waktu. Zuhur di awal waktu, asar. Asar di awal waktu, maghrib akhirnya sholatnya cepet bener kilat gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah akrab bener sama malaikat. Kadang-kadang suka ketuker-ketuker gitu lagi tahiyat dibaca Fatihah. Yang di sini sih nggak ada ya, insya Allah nggak ada yang ngaku gitu. Baik, cintanya Allah, ekspresi kita mana? Jadi kalau bener-bener ngaku cinta, ekspresinya mana? Aksinya mana? Hadiahnya udah dikasih tahu oleh Allah. Pengen nggak dicintai Allah? Ya ikuti Rasulullah. Pengen nggak dapat ampunan Allah? Ini kira-kira yang hadir di sini ada nggak nih yang jarang dosa, jarang berdosa? Oh nggak ada. Yang banyak dosanya? Yang nggak punya dosa? Kalau ada yang angkat tangan nggak punya dosa, dia langsung tercatat berdosa tambahan. Kenapa dia berdosa hari ini? Allahu Akbar. Cintanya Allah, ampunan dari Allah untuk orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah. Nah, kaitan dengan buku itu, ittibanya gimana? Ikutin apa yang Nabi contohkan. Mungkin enggak 1000 amalan sunnah kita kerjakan sehari semalam? Contoh. Tadi kita sebut azan. Azan dikumandangkan, sunnah Rasulullah, kita menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai dengan selesai. Menjawab seperti apa yang disampaikan oleh muadzin adalah sunnah. Yang kedua, bila telah selesai azan dikumandangkan, Rasulullah menyunahkan juga, bersyahadatlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika azan telah dikumandangkan, salawatlah kepada Rasulullah sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sekurang-kurangnya. Apalagi kata Rasulullah,
Berdoalah seperti yang masyhur sering kita baca, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah wa nabiyyana Muhammadanil wasila wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'a wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Doa. Berikutnya di antara saat mustajab berdoa adalah ba'da sima'il adzan. Setelah mendengar azan kita berdoa. Dan Pak Amris, saya meyakini betul waktu setelah azan itu ternyata mustajab. Saya pernah mengalami lika-liku laki-laki tak laku-laku. Saya tanya sama guru saya, gimana guru? Ya doa. Gimana doanya guru? Ya beliau bilang selesai azan tuh jangan lupa doa, katanya. Serius doanya minta. Allahumma inni as'aluka an taghfira li dhunubi wa tukaffira anni sayyiati wa tarzuqani ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan taqabbala wa zaujatan shalihatan jamilatan ghaniyatan. Terus begitu doanya ya, tapi Pak Amris nggak usah hafal. Takut dia mengamalkan dapat lagi. Yakin saya, begitu. Buat para pelajar, buat mereka yang terus, jangan sia-siakan kesempatan berdoa setelah saya azan. Baik, saya ingin katakan begini, katakan 7 sunnah Nabi. Seandainya 7 sunnah Nabi berkaitan dengan azan, konsisten kita lakukan, berapa kali kita mendengar azan sehari semalam? 5 kali kalau udah bangun subuhnya. Baik, 5 kali. 5 kali 7 berarti sudah 35, itu baru kaitannya dengan azan. Berapa sunnah Nabi yang kita hidupkan ketika kita berwudu? Mulai dari masuk ke kamar mandi misalnya sampai dengan keluar lagi. Berapa kali kita bolak-balik kamar mandi? Ketika kita mau salat, disunnahkan kata Nabi bersiwak, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau saja tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Mau diwajibkan, tapi Nabi tidak ingin memberatkan. Siwak, berwangi-wangi, pakai pakaian yang bagus, yang tidak mengganggu pandangan orang lain. Kadang-kadang sholat sekenaknya, ada tulisannya lagi kaosnya di belakang, diskon 40%. Kalau perlu pakaian yang mengganggu orang lain saja menjadi kurang nyaman buat kita. Orang kan sambil begini ngelihat, ngelirik. Sampai Pak Quraisy Shihab bilang, kalau memang tidak mampu kita mata terbelalak untuk sholat dengan mata melihat ke tempat sujud, nggak mampu, walaupun makruh kalau kita pejamkan mata kita. Tapi kalau memang hanya itu caranya kita bisa khusyuk, kita nggak bisa menghindari, latihan awal untuk khusyuk. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita bolak-balik kamar mandi? Kaitan dengan makan. Makan sudah dihidangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kanan. Ketika mulai makan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kadang-kadang maaf, para orang tua gampang ngingetin anak-anak atau cucunya. Nah, doa dulu. Tapi giliran kita makan, lupa kita. Kalau terlupa menyebut nama Allah, bismillahi wal awal wal akhir. Makan dengan sendokan, dengan suapan yang secukupnya. Makan sewajarnya dan berikutnya sampai dengan selesai makan, Allahu Akbar. Selesai makan, doa. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim ada hadis yang menggembirakan sekali kaitan dengan makan. Imam Muslim mengutip sebuah hadis sahih, siapa yang selesai makan ia membaca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang makan, selesai makan ia berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Gara-gara makan diampunin dosa. Jadi caranya kalau pengen diampunin dosa banyak-banyak. Jadi ketahuan yang banyak makan berarti banyak. Nah loh kok jadi begitu. Saya hanya ingin menyampaikan begitu dahsyatnya menghidupkan sunnah Nabi. Makan, ini kadang-kadang kita lupa. Sebelumnya sih masih ingat ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau udah selesai kipas, panas. Doa lagi, bersyukur dengan makanan yang Allah rezekikan untuk kita. Dan perlu diingat, rezeki kita terbatas. Begitu banyak hidangan makanan, tidak semua akan menjadi milik kita. Kalaulah makanan itu banyak, tidak akan semua masuk ke dalam tubuh kita. Maka selalu saya suka bilang, makan yang enak itu pada saat enak makan. Yang dimakan juga enak, udah cocok itu. Makan yang enak pada saat enak makan, yang dimakan juga. Ini kadang kita salah praktik. Temen sahabat sakit, terbujur di pembaringan di rumah sakit dengan selang infus, dengan sudah tidak berdaya lunglai tubuhnya, seringkali kita bawain makanan yang enak-enak. Kira-kira siapa yang makan? Yang makan yang nunggu. Lucunya datang bawa apel, pulang bawa jeruk. Jadi Pak Amris yang paling bener itu ngasih orang itu lagi enak makan. Ini udah pada lapar kayaknya ya. Kenapa? Ya begitu. Orang sedang menikmati pada saat itu. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ini urusan makan. Berapa kali kita makan? Oh 3 kali. Itu buat para penghafal Quran udah kebanyakan itu. Subhanallah. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan makan. Nanti urusan tidur, urusan ini, urusan itu, semua diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dihitung-hitung, misalnya urusan sholat 10 sunnah, berapa kali kita sholat? 5 kali yang patuh. Gimana dengan sholat-sholat sunnahnya? Urusan makan berapa sunnah Nabi. Jadi kalau dikalkulasi, benar kata Khalid Husainan, pengarang buku ini, akthar min alfi sunnah fil yawm wal layla. Boleh jadi hitungannya lebih dari 1000 amalan sunnah bisa kita kerjakan sehari semalam. Tahu nggak? Sudah tahu mau ngamalin nggak? Setelah mengamalkan mau istiqomah atau tidak? Kalau tidak tahu rugi benar dia. Sudah tahu nggak diamalkan rugi juga. Berarti berapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Seharusnya kita investasi yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kehidupan akhirat nanti jauh lebih pasti untuk kita. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita salat. Ketika tahiyat tasyahud akhir disunnahkan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasyahhada ahadukum, jika kalian sedang tasyahud dalam salat kalian, fasta'id billahi min arba, berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari neraka. Dalam ayat yang lain surah Al-Furqan Allah jelaskan, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yang namanya neraka itu seburuk-buruknya tempat. Di dunia kalau kita berada menjumpai tempat yang tidak nyaman, belum ada apa-apanya dengan neraka nanti. Yang masih jadi kontraktor, sering kontrak sana sini, rasanya belum nyaman. Jangan khawatir, itu bukan seburuk-buruknya tempat.
Di mana kita kerja, kita merasa belum nyaman, itu belum seburuk-buruknya tempat. Di mana kita berada, belum. Dunia ini masih belum ada apa-apanya dengan neraka. Adani Allah wa iyyakum, semoga Allah lindungi kita semua dari siksa neraka. Mudah-mudahan yang hadir sore ini menjadi pewaris surganya Allah. Cuman saya pesan nanti kalau udah masuk surga jangan lupa sama saya. Mungkin saya nyangkut-nyangkut, ya tolonglah dipanggil-panggil juga. Yang kedua, wa a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah aku berlindung dari siksa kubur. Ada yang tanya, emang siksa kubur itu ada? Belum tahu dia. Cobalah masuk ke dalam kubur, dan gak ada cerita yang udah masuk di dalam kubur balik lagi. Hari ini banyak orang nyanyi, sakitnya tuh di sini, tapi nggak boleh ada buat kita orang-orang yang beriman. Orang beriman selalu bahagia, bahagianya tuh di sini, bahagianya tuh di sini. Kalaulah dapat nikmat Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalaulah dia kurang nyaman juga, alhamdulillahi ala kulli hal, selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaulah masih dia merasakan tidak lagi, innalillahi wa inna ilaihi, semua dari Allah. Jadi yakin, kita semua yakin kepada Allah. Jadi nggak boleh orang beriman sering-sering nyanyi begitu. Sakitnya tuh di sini. Yang sakitnya tuh di sini yang paling pantas yang nyanyi di dalam kuburan. Yang di dunia nggak mau beriman, yang di dunia diperintahkan oleh Allah tidak mau taat, yang Rasulullah ajarkan tidak mau dia ikuti, sama saudara-saudaranya tidak mau berbuat baik, dia tidak peduli dengan lingkungannya. Nanti di akhirat, nanti di dalam kubur boleh jadi dia nyanyi seperti itu. Sekarang dijual kafling mahal-mahal. Kafling kuburan 1 kali 2 meter harganya ratusan juta. Nanti nisannya bagus, indah, dibuat taman-taman, mungkin juga pakai wifi supaya bisa online. Jadi lama-lama banyak yang update status. Sekarang nenek-nenek juga update status ya. Aku di add dong. Nenek lincah @yahoo.com. Aneh kita orang-orang tua dulu kalau mau sholat, subhanallah 10-15 menit sebelum adzan udah siap, udah wudhu, bener-bener menanti waktu sholat. Adzan dikumandangkan dia bahagia, selesai adzan dia berdoa, dia laksanakan sholat sunnah. Kemudian dia tunggu yang lain berdoa kepada Allah, laksanakan sholat, selesai sholat nggak langsung buru-buru pergi, pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita terbalik sekarang, bukan tasbih yang kita pegang, gadget kita. Mumpung-mumpung belum komat update status. Dalam sholat suka bingung nanti foto yang mana yang mau diupload. Selesai sholat dilihat berapa yang komen. Kalau nggak ada yang komen dia kasih jempol sendiri. Allahu akbar. Ikhwah, maaf sekali lagi. Gimana kita? Keadaan kita baik kalau mahal, atasnya yang dijamin indah, tapi di dalamnya tidak ada jaminan untuk tetap indah. Makanya kata Nabi, berlindunglah dari Allah. Dan Rasulullah pernah katakan, ada 2 orang la yu'adzabani min kabirin, di dalam kubur sedang disiksa bukan masalah perkara besar, bukan karena rekening gendut, bukan karena korupsi, bukan karena ini, bukan karena itu. Ternyata dari apa? Yang pertama melakukan namimah, ngadu domba. Di Garut itu banyak adu domba. Itu domba betulan ya. Fitnah sana, fitnah sini, yang sudah pada baik-baik dibuat sana, dibuat sini, ribut. A'adzani Allah wa iyyakum. Kadang urusan rumah tangga harus panggil konferensi pers. Anak sama mertua, anak sama menantu, suami istri, tetangga sama tetangga, kolega, teman kerja, dibuat menjadi tidak nyaman. Saya sedih sekali kalau mendengar, saya tidak tahu dari sisi hukum Pak Amris. Seorang anak menggugat seorang menantu, menggugat orang tuanya hanya gara-gara urusan tanah. Padahal seorang ibu yang telah melahirkan, jangankan tanahnya diberi, tanahnya diberikan kepada orang tuanya, apapun diberi, tidak akan pernah mampu membalas apa yang diberikan orang tua untuk anaknya.
alasan demi hukum dan lain sebagainya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hati kita hari ini? Jadi Allahu Akbar, bukan karena perkara besar, perkara kecil pun berakibat sampai ke kubur kita. Yang kedua, kata Rasul, ada orang yang di dunia dia buang air kecil tapi tidak mau istinja. Di ban mobil, di pinggir gang, di halte, pinggir jalan tol. Kalau anak kecil diukir lagi di tembok. Cuma laki-laki ya, insya Allah perempuan nggak ada. Kalau ada kebangetan bener ya. La yu'adzabani min kabirin, tidak disiksa dari perkara-perkara besar tapi perkara kecil. Kita khawatir yang kecil-kecil ini kemudian malah menjadi kerikil untuk kita. Makanya kata Nabi, berlindung, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Yang ketiga, berlindung dari fitnah saat hidup dan sesudah kematian kita. Mudah-mudahan kita meninggal udah enggak membawa masalah. Allahu Akbar. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah menghadirkan para sahabatnya dalam sebuah majelis. Kata Rasul, yang pernah tersakiti olehku sekarang silakan membalas. Gak ada sahabat yang berani angkat wajah. Semua sedih. Ini menjelang akhir hidup Rasulullah, menjelang wafatnya Rasulullah. Semua sahabat tertunduk, gak ada yang berani mengangkat wajahnya. Rasul katakan lagi, siapa yang pernah tersakiti sekarang silakan membalas kepadaku. Enggak ada lagi. Siapa yang merasa tersakiti sekarang silakan membalas kepadaku. Semua sahabat terdiam, hening semuanya, nggak ada yang berani. Tiba-tiba seorang sahabat angkat tangan, aku ya Rasulullah. Kagetlah sahabat yang lain nih, sahabat nekat nih, masa mau membalas sama Nabi. Akhirnya kata Nabi, silakan, apa yang merasa kau pernah tersakiti? Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ketika kita sama-sama dalam perang Badar, aku berada dekat untakmu dan kau dengan cambukmu, ternyata cambukmu itu menyentuh melukai tubuhku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Bilal, datanglah ke rumah Fatimah, ambillah cambuk. Bilal berangkat ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sampai di sana Fatimah bertanya, untuk apa cambuk ini wahai Bilal? Kemudian Bilal katakan, Rasulullah meminta karena ada sahabat yang akan membalas kepada Rasulullah. Nangis Fatimah Az-Zahra. Mana iya sih ada sahabat yang berani membalas kepada Rasulullah? Dibawalah dengan perasaan berat oleh Bilal sampai di hadapan orang itu, diserahkan cambuknya. Sahabat yang lain, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku saja ya Rasulullah, biar aku yang menggantikan engkau, biar aku yang dicambuk. Enggak. Abu Bakar, Allah telah tahu kedudukanmu. Umar, Allah telah tahu kedudukanmu. Ali bin Abi Thalib, Allah telah tahu kedudukanmu, biar ia membalas kepada aku. Kalau kita kan lain, cari korban. Kalau bisa kau selesaikanlah secara adat. Suruh maju. Rasul enggak, tanggung jawab beliau. Silakan. Detik-detik mengharukan terjadi. Sahabat tadi telah memegang cambuk di tangannya. Dia maju, tapi kemudian ia katakan lagi, ya Rasulullah, ketika cambukmu mengenai tubuhku, aku tidak berpakaian. Maka aku minta sekarang bukalah pakaianmu. Allahu Akbar. Sampai sahabat tadi di hadapan Rasulullah, mencambuk Rasulullah kah? Iya? Tidak. Tiba-tiba ia datangi Rasulullah dan ia peluk-peluk erat-erat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kalau bukan sekarang, kapan lagi tubuhku ini akan bersentuhan dengan tubuh yang mulia ini? Aku ingin darah yang mengalir dalam tubuhku ini sekarang bertemu dengan kemuliaan engkau ya Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama orang yang kau cintai. Allahu Akbar. Ngelihat kejadian ini sahabat yang lain iri juga. Aku pengen juga ya Rasul, aku pengen juga ya Rasul. Sabakoka Ukasha, Ukasha udah mendahului kalian, kalian nggak dapat yang itu. Sahabat Ukasha mendapatkan tuh. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah saja ingin urusan dunianya selesai,
tidak terbawa sampai dengan ke kubur, tidak terbawa sampai dengan akhirat nanti. Oleh karena itu kita berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Terakhir, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, kita berlindung dari fitnah dajjal. Kesimpulannya, gak ada cinta tanpa ekspresi. Cinta itu harus berekspresi. Bukan bawain bunga, bukan nungguin hari lahir saja, bukan hanya menunggu momentum-momentum indah. Tapi bagi seorang mukmin, cintanya kepada Rasulullah adalah setiap saat. Bangun momentum cinta kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Ittiba, mengikuti apa yang Rasulullah tauladankan. Totalitas sama, nggak mungkin. Benar-benar semua yang dilakukan Rasulullah kita ikuti, nggak mungkin. Sekarang apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, mari kita mulai jalankan. Belum maksimal, yang penting ada kemauan. Belum sempurna, yang penting sudah mulai dia melaksanakan. Ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jangan pernah kita putus berdoa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita punya salah, punya dosa. Tapi yang terbaik adalah orang yang selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melaksanakan apa yang Nabi contohkan, ini sama dengan mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita ke masjid dapat ampunan Allah. Setiap kita berzikir dapat ampunan Allah. Setiap kita berbuat kebaikan insya Allah dapat ampunan Allah. Mengapa? Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir jadi oleh-oleh kita, silakan dibuka Al-Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Orang kalau sudah banyak istighfar, kalau musim paceklik, Allah kirim hujan. Kalau maaf urusan ekonomi ingin membaik dengan istighfar, Allah lipat gandakan harta. Yang ingin punya keturunan, bahkan keturunannya banyak, keturunannya soleh-soleha, dengan cara istighfar. Dengan istighfar Allah jadikan taman-taman, Allah jadikan kebun-kebun, Allah jadikan sungai-sungai untuk kita. Berarti enggak ada ruginya kita ikut Rasulullah, karena pasti beruntung dan enggak usah nunggu di akhirat. Di dunia sudah akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jami'in, para jamaah rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama tausiah tentang bagaimana cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak ataupun Ibu, para jemaah sekalian yang barangkali ingin lebih mendetail untuk menanyakan perihal hal yang tadi disampaikan tadi. Kami persilahkan, namun karena waktunya terbatas, barangkali kami batasi dengan 3 penanya saja. Silahkan dari Bapak ataupun Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Atau sudah paham semuanya insya Allah, atau sudah lapar barangkali? Tidak ada yang bertanya? Ada yang mau nanya? Silahkan. Ya, silahkan Ibu. Ngata-ngatain Bu, ngata-ngatain jelek maksudnya Bu ya? Iya, Bu.
Iya, ada yang lain lagi barangkali sebelum dijawab? Dari Bapak ataupun Masnya? Iya, barangkali cukup satu orang dulu. Betul, Ustaz. Ya. Gimana kalau orang menyampaikan sesuatu yang buruk kepada kita, bolehkah kita mengembalikan keburukan itu? Misalnya dengan kata-kata seperti tadi. Gini aja, untungnya apa buat kita? Ada nggak untungnya? Kita kenal nggak dengan orang itu? Kan gitu. Satu, sudah nggak kenal. Yang kedua, pulsa kita juga keluar. Yang ketiga, rasanya nggak ada untungnya, malah bikin hati kita tambah nggak nyaman kan? Lebih baik abaikan daripada kita seperti itu. Kalau kita ikut kepada Rasulullah, mengambil makam yang lebih tinggi lagi, Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Taif, ketika beliau datang berdakwah ditolak oleh masyarakat sana, malah dilempari batu sampai berdarah Rasulullah SAW, beliau malah berdoa. Ketika malaikat bahkan menyampaikan tawaran, apa kita habisin aja itu semua? Kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah buat mereka. Kalau enggak dia, anaknya. Kalau anaknya enggak, pokoknya keturunannya ntar beriman. Artinya seperti tadi, kalau kita mampu, kasihlah balikan yang baik. Semoga Allah menghidayai Anda. Sudah selesai. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Sudah, jangan ditambah-tambah lagi. Satu, kita nggak kenal sama dia. Ini kadang-kadang anak-anak muda juga gitu, maaf ya, ada tahabub pacaran gitu. Main marawis pada punya pacaran kan ya? Gak usah pacaran. Nah, misalnya pacaran kan buang-buang pulsa, pakai nanya, sayang udah makan belum? Nggak usah ditanya juga dia makan. Oh lapar juga dia makan. Mau tidur kita bilang have nice dream. Es krim ya, es krim. Oh jangan-jangan dia mimpinya sama yang lain. Buang-buang pulsa kan rugi kita. Ini kadang-kadang sama saudara sendiri jarang SMS-an, sama keluarga sendiri jarang teleponan. Tapi sama yang nggak kenal kita buang pulsa kita. Allah minta pertanggungjawaban pulsa kita nanti. Jadi jauh lebih baik. Ya kalau rasanya ndak perlu, abaikan. Kalau perlu kita balas juga, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Selesai, sudah. Daripada kita caci maki juga, kemudian kita ini ya nggak dapat apa-apa. Delete. Nah, hapus saja udah. Ya insya Allah ntar lama-lama dia bosan sendiri. Capek ngapusnya ya. Oh banyak bener berarti ibu fansnya ya. Saya juga begitu sering sekarang kan, ini Anda dapat hadiah dari undian dari Indosat, dari ini dari itu. Kadang-kadang tinggal jawab aja, kalau ente mau ambil aja buat ente gitu. Udah selesai. Kenapa? Daripada menjadi pikiran buat kita, apalagi banyak yang tertipu. Awalnya tertarik, akhirnya malah dia terjebak. Baik, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dengan akhiran yang tentang melecehkan Rasulullah, bagaimana kita sebagai umatnya mensikapi itu. Terus juga dalam kaitannya menghidupkan sunnah, bagaimana kita supaya dalam menghidupkan sunnah ini istiqomah gitu. Kadang ya dalam kondisi tertentu kita hidupkan semua, tapi dalam ini suka ya ini berapa gitu kan. Ini karena kita butuh istiqomah gitu. Terus caranya gimana? Dan kadang dalam ini kita kadang-kadang giroh aja ya. Cinta Rasulullah cuma dalam kata-kata ya. Sebatas kata-kata yang kita lihat fenomena yang sekarang misalnya ya terjadilah gitu ya, bahwa cinta sama Rasulullah cuma sebatas, memang kata Rasul bila tidak menyebut mujiku itu orang termasuk orang yang pelit, tapi dalam nyatanya ya jauh dari kehidupan mencontoh teladan kepada Rasulullah. Bagaimana itu Ustaz semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih lebih baik kita mulai dari kata-kata. Ya kita bilang aja cinta dulu, walaupun kelakuan kita belum seperti seorang pecinta sesungguhnya. Dulu waktu nembak kan kata-kata juga mulainnya kan. Mulain dulu kata-kata, kirim dulu misalnya. Mulai kata-kata dulu, aku cinta. Nggak apa-apa, mulai dari situ. Ya maaf nih karena lu jadi adik-adik saya nih dari Al-Masyhur kan. Kadang-kadang kita main marawis, bacain sejarah Nabi, jam 3 malam kita sholawatan, subuhnya kesiangan.
Cinta nggak tuh yang begitu sama Nabi? Kan gitu, ya kan? Bukan yang al-masyhur, maksudnya yang lain, ya, tetangganya. Nah, artinya apa? Kalau dimulai dari kata-kata belum sesungguhnya ekspresi, ya, tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan lama-lama kita akan benar-benar cinta. Mungkin dulunya nggak suka pakai batu cincin. Kalau pakai batu cincin kayak orang tua. Hari ini setiap pojok ada orang gosok cincin. Sungai Dare, Bacan, Pancawarna. Apalagi lah misalnya begitu. Mulainya nanti ketika sudah mulai, ujung-ujungnya dia kecemplung, dia ada di situ, dia mulai tumbuh cinta. Ekspresi itu macam-macam. Ada orang yang tadi saya bilang dia senangnya dengan kata-kata dulu. Why not? Jalankan dari situ. Ada orang yang sudah mulai melaksanakan dengan mengkaji ilmunya. Kajilah dari situ. Dari mana saja. Nanti lama-lama insya Allah Allah akan bimbing dia. Saya sering curhat sama guru saya. Ustadz, guru, saya ini dipanggil orang ustadz, saya bukan ustadz. Kadang-kadang orang menilai saya ini, tapi sungguhnya orang lain gak tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada diri saya. Mungkin omongan saya masih omong doang. Kata guru saya, gini, apa yang kamu omongin insya Allah mengingatkan kamu. Apa yang sering kamu sampaikan insya Allah itu akan menjadi pegangan buat kamu. Kalaupun belum mampu kita melaksanakan secara tuntas. Mengapa? Insya Allah pada saatnya Allah akan bimbing kita. Nah, ekspresi itu terus terjadi. Terjadi dan terjadi. Lalu bagaimana dengan menyikapi penghinaan Nabi tadi? Kita harus marah. Cuman saya bilang ekspresi marahnya, apa kita langsung terbang ke negeri sana? Apakah langsung kita boikot? Orang ke Indonesia juga nggak ada kan majalahnya misalnya. Kita nggak dapat. Ekspresinya dengan apa? Jangan lagi kita marah-marah dengan mereka, tapi kemudian kita juga tidak peduli dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Praktikan benar kalau kita marah dengan apa yang mereka lakukan. Contohin, Nabi nyontohnya kayak apa? Kalaupun Nabi ada, ini mas saya ya, maaf ini saya. Kalaupun Nabi ada, Nabi tersenyum kepada mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Saya rasa begitu. Kemarahan tetap. Mereka yang demonstrasi dengan demonstrasi yang baik. Mereka dengan yang melakukan tekanan kepada mereka juga harus dilakukan. Tapi dengan cara-cara yang bijak, insya Allah semua berbagai cara itu harus diekspresikan. Kemudian bagaimana mengistiqomahkan diri kita? Ini juga pertanyaan saya sesungguhnya. Gimana supaya istiqomah? Saya juga pengen istiqomah. Tapi sekurangnya berkumpullah bersama orang-orang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang yang sama-sama senang menghidupkan sunnah Nabi. Dan di masa Rasulullah SAW tidak saling mengingatkan. Jadi tidak ada salahnya gimana tahajudmu, gimana amalmu ini, gimana mengingatkan di antara kita. Mungkin lewat SMS, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat berbagai media. Tujuannya untuk apa? Saling mengingatkan. Bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang satu visi, kalau istilah sekarang chemistry-nya sama, maka insya Allah itu memperkuat kita. Nah, dengan cara itu insya Allah akan mendorong kita. Coba lihat di Mekah dan Madinah. Subuhnya 5:30, jam 2 udah pada bangun, mandi lagi. Jam 3 udah pada berangkat ke masjid. Subhanallah, coba pulang ke Indonesia. Baru azan, belum qomat gitu ya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kuat sekali kebersamaan orang berangkat menuju tempat yang sama, ingin mencintai Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, hidup jadinya. Jadi lingkungan itu juga sangat membantu. Maka mudah-mudahan dalam lingkungan kerja kita mampu bangun semangat ini. Dalam lingkungan tempat tinggal kita bangun semangat ini. Kalau sudah mulai mengalami futur, sudah mulai lemah, datanglah lagi, duduklah di majlis seperti ini, datanglah kepada orang-orang soleh, minta nasihat, bacalah ayat-ayat Allah, baca ayat-ayat Al-Quran, baca lagi hadis-hadis Nabi, seolah kita merasakan kembali pada masa itu, dan bacalah sejarah orang-orang soleh, maka insya Allah mendorong kita untuk kembali seperti itu. Kurang lebih itu jawaban saya. Baik, sudah cukup barangkali ya, karena waktu kita terbatas. Maka untuk menutup ta'lim kali ini, kami mohon Ustaz untuk syukur untuk menutupnya dengan doa. Di hadapan kita ini ada Pak Rasipan. Pak Rasipan ini tunanetra sejak usia 10 tahun.
istrinya juga tunanetra, tidak punya penghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan, tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja, ngiris ubi, singkong, digoreng, dimasukin plastik, dijual. Anaknya 5, 1 lagi nyelesain skripsi S1, yang kedua dapat beasiswa di UI, yang ketiga madrasah aliyah negeri, yang keempat juga belajar, dan terakhir juga masih belajar di pesantren menghafal Al-Quran. Beliau kumpulkan teman-teman melalui Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, belajar Quran, bahkan menghafal Quran. Insya Allah kehadiran beliau membuat diantaranya doa kita mustajab sore ini. Kehadiran orang-orang yang saya bilang ahlullah khasatu, orang-orang yang menjadi ahlu Allah karena Al-Quran ada di hatinya, Al-Quran ada dalam pikirannya, Al-Quran membimbing perbuatannya, insya Allah menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Kalaulah saya membacakan doa ini, sesungguhnya yang hadir di sinilah yang insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman kabira, zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna, Rabbana ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina waliman haqqun alaina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di waktu mustajab bainal asri wal maghrib, di majlis kami hadir, Kau yang menghadirkan kami ya Allah. Kami yang berdosa, kami yang masih senang maksiat, kami yang masih punya rencana maksiat, kami yang masih berat beribadah, kami yang masih terlalu mudah memperturutkan hawa nafsu, kami yang masih cinta dunia. Kami mohon sore ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami, bimbing kami semua meraih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Ya Allah, yang tidak halal pernah kami ambil berada di tempat tinggal kami. Kami makan menjadi darah daging dalam tubuh kami. Kami mohon ampuni kami ya Allah.
yang pernah meninggalkan salat, yang pernah melalaikan salat, yang belum menyempurnakan zakatnya, saumnya, yang sudah beri kemampuan tapi belum menunaikan haji. Ya Allah, kami mohon terima taubat kami. Ya Allah, ampuni, sayangilah ibu dan ayah kami. Bahagiakan ibu ayah kami dunia akhirat. Muliakan ibu ayah kami dunia akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, saat wafat ibu ayah kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, kami mohon ya Allah, perkenankan kami talqinkan beliau saat menghadapi sakaratul maut. Perkenankan kami yang memandikan sebagaimana kami dimandikan saat kami kecil. Perkenankan kami yang memakaikan kain kafan sebagaimana kami dipakaikan pakaian yang indah sejak kami kecil. Kami yang menyolatkan, kami yang menguburkannya. Jadikan kubur ibu ayah kami raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Ya Allah, ampuni, sayangi kakek nenek kami, mertua kami, istri, suami, anak-anak, cucu, keturunan kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, kami saling mencintai, menyayangi, membahagiakan karenamu. Kami mohon ya Allah, di antara keluarga kami jadikan ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran. Jadikan kami wasilah ya Rabb. Jadikan kami wasilah untuk para ahli Quran ya Rabb. Ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ampuni, sayangi guru-guru kami, murabbi-murabbi kami, mursyid-mursyid kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang pernah kami zalimi. Ampuni seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup apalagi yang telah wafat. Kami mohon hari ini tambah kuat akidah kami, tambah tekun khusyuk ibadah kami, tambah santun akhlak kami, tambah sayang kami terhadap keluarga kami, berprestasi dalam kerja kami, dalam dakwah kami. Ya Allah, sehatkan lahir batin kami, angkat penyakit jasmani rohani kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi pekerjaan usaha kami, berkahilah ukhuwah persaudaraan di antara kami, berkahilah majlis kami ini ya Allah. Pak Haji Amris dan keluarganya, semua sahabat-sahabatnya, semua santri-santrinya ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, pilihlah kami menjadi pewaris-pewaris surgamu. Selamat kami dari segala fitnah, tipu daya syaitan, siksa kubur, azab api neraka. Ya Allah, berikan kekuatan kemenangan para mujahidin, waj'alna minhum ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.